Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia mesti mampu menyaksikan Allah itu yang ia sembah. Ya, supaya kita benar-benar penyembahan kita itu adalah penyembahan yang ingat dan sadar. Kalau kita tidak menyaksikan Allah ya, yang kita ibadati, maka sulit bagi Bapak Ibu itu untuk mengingatnya. Maka akan terjadilah namanya ibadah solat yang lalai, ibadah solat yang mabuk, ibadah solat yang tidak sadar. Ya. Jadi pengabdian kita itu dan penyembahan kita benar-benar pengabdian dan penyembahan yang wujud dan yang nyata itu Bapak Ibu. Supaya kita mudah untuk mengingatnya. Siapa yang tidak melihat Allah, siapa yang tidak menyaksikan Allah, maka ibadahnya itu batal Bapak Ibu. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, tidak sah solat kita kalau kita tidak melihat dan tidak menyaksikan Tuhan. Berarti solat itu sampai kepada puncak musyahadah, penyaksian Allah itu. Ini pesan Rasul kepada kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Allah itu seolah-olah kamu melihat dan menyaksikannya. Makna ka'annaka itu seolah-olah itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikan dirinya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum sampai pada puncak musyahadah, belum mampu kamu melihat dan menyaksikan Allah itu, minimal kata Rasul, kita turun pada maqam muraqabah. Hadirkan perasaanmu, hadirkan rohanimu, bahwa kamu sedang dipandang dan dilihat oleh Allah. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fisajidin. Allah melihat dan memperhatikan dirimu pada saat engkau berdiri di waktu sholat, pada engkau ruku, pada engkau sujud dan duduk. Aku senantiasa melihat dan memperhatikan akan dirimu, kata Allah. Inilah yang disebut namanya kesadaran Tuhan itu. Makanya Syekh Junad pernah disampaikan oleh jemaahnya, wahai Tuan Guru, apakah ketika engkau beribadah, engkau melihat dan menyaksikan Tuhanmu itu? Apa jawaban beliau? La na'budu rabbana lam yarah. Kami tidak akan menyembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat. Berarti beribadah itu mesti sampai kepada puncak musyahadah itu. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau takbir, ini bahasa torikatnya, ya, saksikan Allah lebih dahulu, baru takbir. Jangan takbir dulu sebelum menyaksikan Tuhan. Ini Tuhan belum terlihat lagi, Allah belum terlihat lagi, ya, udah takbir Bapak Ibu. Saksikan Allah dahulu. Satu contoh Bapak Ibu, Ustaz bawa Ibu ini berpikir. Ketika Ustaz masih di hotel tadi, Bapak Ibu udah ngumpul di sini. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Padahal Ustaz di hotel tuh. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz sudah benar-benar sampai di sini. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Dari dua hal ini Bapak Ibu, mana yang paling benar? Bapak Ibu menyuruh Ustaz masuk ketika Ustadz masih di hotel atau ketika Ustadz sudah sampai di depan rumah ini? Setelah sampai di rumah baru dibilang, masuk Ustadz, apa kabar Ustadz? Kalau Ustadz masih di hotel juga, Bapak suruh masuk juga Ustadz, itu orang apa nama itu? Itu ODGJ itu dah. Ini Allah masih di langit juga baru. Ada takbir nih ya. Maka saksikan Allah dahulu, baru takbir kita itu. Lihat Allahnya dahulu, baru takbir. Makanya di dalam sholat itu ada namanya makom kalamullah, ada namanya makom mi'raj, ada namanya makom tawajuh, ya. Ada namanya ya makom iftitah, ada namanya makom tahmid, ada namanya makom munajat Bapak Ibu. Ini mesti dipahami. Begitu kita memahami akan rahasia-rahasia ibadah ini,
supaya ibadah kita ini tidak hampa. Ya, ibadah yang benar-benar bagaimana ibadah kita itu ibadah yang diterima Bapak Ibu. Nah, makanya disaksikan Allah itu. Jadi untuk melihat dan menyaksikan Allah itu, inilah yang dihantarkan oleh Rasul kepada kita. Sebelum kita beribadah, sebelum kita sholat, maka apa yang Allah wajibkan dahulu kepada Nabi dan Rasulnya dan sampai kepada kita ini, yang pertama kali Allah wajibkan, yang pertama kali Allah fardukan kepada Bapak Ibu, kepada Nabi dan Rasul sebelum kita, itu adalah awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu wajib kita ini mengenal Allah lebih dahulu. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa kita ingat akan Allah itu. Maka syarat makrifat itu Bapak Ibu, nah, syarat makrifat supaya kita bisa ingat Allah itu syaratnya mesti liqa nih. Orang yang mengenal itu mesti berjumpa itu. Syarat liqa berjumpa itu musyahadah. Nih. Musyahadah. Mesti menyaksikan Tuhan itu. Syarat musyahadah itu adalah muwajahah. Siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Robnya, maka ketika itulah terjadilah namanya fana. Fana, lenyap dirinya. Makanya Bapak Ibu kalau cepat makrifatnya, cepat pula matinya. Cepat mengenal Tuhan, cepat matinya. Jadi orang-orang tua kita dahulu takut betul dia menyuruh anaknya belajar ilmu tauhid dan makrifat. Jangan kamu belajar lagi nak, nanti cepat matimu. Benar atau salah kalimat itu? Benar itu. Benar Bapak Ibu. Kalau anaknya belajar ilmu makrifat, cepat matinya. Tapi orang tuanya salah memahami makna cepat mati itu. Ya, ini yang kita mesti pahami. Man arafa rabbau fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, berjumpa Robnya, menyaksikan Tuhannya, bertatap wajah dengan Tuhannya, fasadal jasad, betul-betul fana dirinya, hancur dirinya, hapus dirinya, mati dirinya. Makanya orang yang makrifat cepat matinya. Ini yang wajib kita kenal lebih dahulu. Awaludin ma'rifatullah. Ini dia wajib. Nah, wajib kita mengenal Tuhan tuh. Kalau ada hukum taklifi di atas wajib Bapak Ibu, di atas wajib itulah Bapak Ibu mengenal Allah itu. Kenapa demikian? Karena Allah itulah ruhnya ibadah Bapak Ibu. Allah itulah nyawanya ibadah. Ibadah yang tidak ada ruhnya, ibadah yang tidak ada nyawanya, maka ibadah itu akan mati. Kalau ibadah itu mati, maka tidak ada rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak ada nikmat tuh. Padahal kita ini, ya, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, yang kita cari itu adalah rasa dan nikmat di sana Bapak Ibu. Ustaz tanya sama Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu beli durian, apanya durian yang Bapak Ibu beli sebenarnya? Walaupun durian itu harganya 100.000, apanya durian yang Bapak Ibu beli? Rasanya itu yang Bapak Ibu beli itu. Ya, kenapa rasanya kita beli? Karena di dalam rasa itulah adanya nikmat. Jadi untuk mendapatkan rasa, untuk mendapatkan nikmat, dapatkan dulu rasa. Itu ilmunya. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Untuk boleh kita membuka kulitnya, beli duriannya. Nggak marah pula orang nanti. Iya. Kenapa? Di dalam kulit itulah letaknya isi. Di dalam isi itulah letaknya rasa. Di dalam rasa itulah letaknya nikmat itu. Mana yang kulit? Yang kulit itu inilah tubuh. Ini yang syariat nih. Yang syariat inilah yang kulit. Pada diri Bapak Ibu ini yang tubuh. Rupanya di dalam syariat itu ada thariqat.
Di dalam syariat itu ada isi. Itu disebut namanya kolbu. Itu disebut namanya ruhani. Ya. Makanya ada kolbu yang jasmani, ada kolbu yang latifatur rabbani namanya. Ya, yang tidak berdarah atau ruhani. Di dalam tarekat itulah duduknya hakikat. Di dalam ruhani itulah letaknya ruh itu yang sebenarnya. Di dalam hakikat itulah makrifat. Di dalam ruh itulah letaknya sir. Ini yang mesti dipahami. Makanya kita wajib belajar syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Makrifat itulah jalan untuk usul liqa bermusahadah dengan Tuhan. Makanya wajib kita mengenal Allah itu. Pertanyaannya, kalau wajib kita mengenal Allah, lalu bagaimana jalan kita mengenal Allah? Padahal tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal diri Tuhan, walaupun itu Nabi dan Rasul. Kalau Bapak Ibu ingin mencari dan menemui Tuhan, Bapak Ibu habiskan diri Bapak Ibu ini 50 tahun, 70 tahun, lalu Bapak ingin berjumpa dengan Tuhan, haram noji Bapak Ibu. Tidak akan pernah Bapak Ibu berjumpa dan bersua dengan Allah itu. Walaupun Bapak Ibu ingin menjumpai Tuhan, tapi kalau Allah tak nondak dirinya ingin dikenal dan diketahui oleh orang yang mencarinya, tidak akan pernah Bapak Ibu bisa mencari Tuhan itu. Sia-sia perjalanan kita ini. Bapak Ibu bisa kenal Tuhan, itu adalah karena Tuhan. Allah yang datang mencari dan menemui Bapak Ibu. Kalau Allah datang mencari dan menemui kita, lalu diperkenalkannya dirinya kepada kita, barulah kita bisa mengenal Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, aku tidak akan pernah bisa kenal Allah itu. Kalau Nabi kenal Allah karena Allah, dari mana Rasulullah itu yakin bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya? Walaupun Allah mengatakan kepada dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana. Hei Muhammad, sesungguhnya aku ni Rabb-Mu, aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud hanya aku, Muhammad. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah itu yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya, yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah itu adalah Tuhannya. Tak bisa dengan akal Bapak Ibu. Makanya Nabi yakin bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya, karena Allah lah sebenar-benarnya yang membukakan rahasia dirinya kepada Nabi itu. Inilah yang disebut namanya dengan iman. Allah bukakan rahasia dirinya kepada Rasul. Allah pancarkan rahasia dirinya kepada Rasul. Ketika itulah Rasul yakin dan percaya bahwa yang mengatakan Allah itu memang adalah Rabb-Nya itu. Barulah Nabi bisa mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Allah yang memberikan keimanan, Allah yang menancapkan keyakinan di dalam hatiku sehingga aku tidak bimbang dan tidak ragu bahwa Dia adalah Tuhan. Di sinilah rahasianya Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu cinta kepada aku. Kamu yakin dengan aku, itu kena aku, kata Allah. Makanya kata Rasul, iza dakhala nur fi qalbil mu'min in pasoha wan saroha. Apabila nur itu telah masuk ke dalam hati seorang mukmin, Allah telah memukakan nur rahasia dirinya ke dalam hati nabinya, maka ketika itulah nabi itu hatinya mampu merasakan akan kehadiran Allah itu memang benar-benar Dia yang wujud dan yang tunggal, nyata sempurna pada dirinya itu. Inilah yang disebut namanya iman yang isbatul yakin. Iman yang kamil Bapak Ibu. Jadi baru kita bisa mengenal Allah.
apabila Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu bagaimana jalannya? Nah, ini jalannya. Kalau kita tidak bisa langsung dengan Tuhan, tidak bisa. Sedangkan Allah ingin dikenal. Kalau kita tidak bisa mengenal Allah, padahal Allah ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, maka Allah bukakan jalan untuk mengenal dirinya. Maka disitulah Allah itu menjelaskan kepada kita ini. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang ada dan segala yang wujud, hakikatnya berasal daripada dirinya. Karena semua alam ini berasal daripada dirinya. Disitulah dia mengatakan dirinya itulah perbendaharaan yang tersembunyi itu. Segala yang ada ini berasal daripada dirinya. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu diriku ini ingin dikenal. Aku ingin dipuji, aku ingin disanjung. Kalau aku ingin dikenal, ingin dipuji, siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini adalah Rabb, aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hamba? Siapa yang akan menjadi makhluk? Kalau sekiranya aku adalah makhluk, siapa yang akan menjadi Tuhan? Siapa yang khalik? Kalau aku ini Allah, siapa yang akan memuji aku? Maka ketika itulah dia fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakanlah sesuatu itu supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Lalu Allah ciptakan sesuatu, Bapak Ibu. Allah ciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Tapi Allah ciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Mana yang Allah jadikan dari dirinya sendiri? Mana yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri? Inilah yang disebut namanya dengan nur, Bapak Ibu. Sebut dengan nur, bukan nur aini. Nur. Nur inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Nih. Nur ini yang disebut namanya dengan makhluk itu. Nur ini yang disebut nama dengan ciptaan. Nur ini yang disebut namanya dengan sesuatu. Nur ini yang disebut namanya dengan alam. Maka melalui makhluk, melalui ciptaan, melalui sesuatu dan alam itulah kita bisa mengenal Allah. Mana yang dikatakan makhluk, ciptaan, alam dan sesuatu? Ini adalah nur. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul kepada kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Pikirkan olehmu makhluknya. Pikirkan olehmu sesuatu dalam alam ini. Dan jangan kamu memikirkan zatnya. Karena Bapak Ibu, kita semua tidak akan pernah mampu memikirkan akan zatnya. Kalau kita tidak mampu memikirkan zatnya, padahal kita disuruh untuk mengenal dirinya. Innani anallah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan adalah aku. Disitulah Allah mengatakan, fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka makna hadis itu, karena Allah ingin dikenal, maka jalannya kata Rasul, pikirkan olehmu makhluk. Mana yang kata makhluk itu adalah nur. Siapa nur ini yang sebenarnya? Ini ya. Nur inilah yang dikatakan waja'alulahu min ibadihi juz'an. Nur inilah yang dikatakan bahagian daripada diri Tuhan itu. Jadi ini yang dikatakan bahagian dari Tuhan.
Ini yang dikatakan namanya tajalli Tuhan, penampakan Tuhan. Nih, bahagian, ini disebut juga tajalli. Ini namanya. An-Nur inilah yang disebut namanya Ainullah. Nur ini juga lah yang disebut namanya dengan wujudullah. Wujudullah, Ainullah, tajallinya Allah atau bagian diri Allah itu sebenarnya adalah cermin untuk memandang akan wujud rupa dirinya. Begitulah bahasa kiasnya. Makanya dikatakan nur itu secara ilmu tarikatnya adalah mir'atilah, cermin untuk memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Ini yang mesti dipahami. Nah, kalau dihantarkan bahasa kias dengan bahasa yang halus, ini yang Ustaz katakan. Kalaulah Allah itu lautan, maka alam semesta inilah setetes daripada lautan itu. Alam semesta inilah bagian percikan daripada diri Tuhan. Sedangkan alam semesta, langit dan bumi, mana besar dengan di Bapak Ibu? Mana yang besar? Besarlah alam semesta, apalagi kita. Sekecil atom kita ini ya. Sekecil atom itu juga bagian daripada Allah itu. Kiasnya lagi Bapak Ibu diantarkan dulu dengan berkias-kias. Ya, kita buat lautan Bapak Ibu, air laut nih. Lalu kita ambil gayung. Kita ambil air laut tuh, gayung, masukkan dia ke dalam gelas. Pertanyaannya, setelah air laut itu kita masukkan dalam gelas, pertanyaan Ustaz, samakah air laut yang di dalam gelas ini dengan air lautan ini? Sama atau tidak? Kenapa dibilang sama? Karena dia bahagian dari lautan. Kalaulah air di dalam gelas ini bahagian daripada laut, maka bahagian air laut itu yang ada dalam gelas ini itu siapa sebenarnya? Itu adalah air laut itu yang sebenarnya. Itulah air laut. Kalaulah air dalam gelas ini bahagian daripada air laut, maka air yang ada dalam gelas ini yang dikatakan bahagian air laut itu tiada lain adalah air laut itu sendiri. Sekarang lautan itu adalah Allahnya. Alam semesta ini di Bapak Ibu itulah yang disebut bahagian daripada lautan itu. Percikan daripada dirinya, tajallinya untuk Bapak Ibu. Maka inilah yang disebut rahasia diri Allah. Itu rahasia Allah tuh. Kenapa dikatakan rahasia diri Allah? Karena ini asalnya daripada diri Tuhan itu. Kalau asalnya daripada diri Tuhan, itu tiada lain adalah diri Tuhan itu sesungguhnya. Itu maknanya. Kalaulah nur ini adalah rahasia diri Allah, dan rahasia diri Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Siapa yang mampu memandang nur Allah itu, sudah sama dia memandang yang punya nur. Siapa yang berjumpa dengan nur, sudah sama dia berjumpa dengan Allah itu. Disitulah dikatakan, karena nur ini asalnya daripada dari Tuhan, disebutlah namanya nur Allah. Atau disebut namanya nur ilahi. Nur Tuhan. Ini istilah Bapak Ibu. Jadi, nur ini kan asalnya daripada Allah, disebut namanya nur Allah atau nur ilahi, nur Tuhan. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Tuhan. Nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah. Maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Berarti Bapak Ibu, Nur Muhammad dengan Nur Allah itu Esa Bapak Ibu. Walaupun dua penyebutannya, dua dalam penghantaran kajinya, hakikatnya itu Nur Allah dengan Nur Muhammad itu hakikatnya Esa satu dia. Cara penyampaiannya saja yang berbeda.
Inilah yang diistilahkan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Itu maksudnya. Disebut nur Allah, apa sebabnya tadi Bapak Ibu? Karena asalnya daripada Allah. Disebut nur Muhammad, disebut nur Muhammad apa? Disebut nur Muhammad karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Kalaulah nur ini tempat memandang nyatanya wujud diri Allah, yang Allahnya yang mana yang sebenarnya? Allah itu Bapak Ibu yang tak bisa disebut itu, yang tak bisa dikenal itu, yang tak bisa diceritakan. Mana yang nggak bisa dikenal, nggak bisa diceritakan Allah tuh? Ini Bapak Ibu, ini yang kosong nih ini yang disebut namanya batin tadi. Itu batin. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tak bisa dijelaskan. Tidak bisa dianalisa dengan akal fikir, dijelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu akan menjelaskan dengan kata-kata, dengan lisan? Bagaimana Bapak Ibu akan menganalisanya? Padahal dia itu adalah kosong, hampa dan tiada. Ini ingat bahasa Ustadz, hampa dan tiada itu bukan dia tidak ada. Hampa itu maksudnya tak bisa dijelaskan, tak bisa diceritakan. Karena dia tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan, yang membuat akalnya buntu, jomot, paning aku, itu yang Allah itu sebutannya. Maka Allah itu nama yang tak bisa disebut, nama yang tak bisa diceritakan, itu adalah Allah. Oleh karena itu, jangan Bapak Ibu bertuhan kepada Allah. Lihat hati-hati. Jangan sampai salah memahami Ustadz. Jangan bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada Allah kafir. Apa maknanya? Kata Rasul, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, itu makna itu. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf alif lam lam ha, tulisan Allah, itu kafir. Apakah tulisan Allah itu yang Allah? Apakah kata-kata Allah itu yang Allah? Tidak. Kalaulah bukan tulisan Allah itu yang Allah, bukan kata-kata Allah itu yang Allah, lalu Allah itu yang mananya? Asailah. Allah itu yang menulisnya tuh. Yang menulis itu ya Allah. Tapi jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Dipandang boleh, dilihat boleh, disaksikan boleh, dinikmati, dirasakan boleh, jangan disebut apalagi ditunjuk-tunjuk. Sebab nanti lain yang disebut, lain yang ditunjuk nanti itu. Saya mau tanya, yang Samarinda itu yang mana Bapak Ibu? Mana yang Samarinda? Kota Samarinda yang mana? Nanti tertunjuk rumah orang nanti. Kalau sudah paham Samarinda, cukuplah diam dan disadari, rasakan nikmatilah bahwa kita sudah di Samarinda dah. Jangan disebut juga lagi itu. Kalau diantarkan secara rasio, kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya kota Samarinda, keluar dari kota Samarinda ini. Itu pun tidak bisa ditunjuk, paling ini. Tidak bisa ditunjuk dia. Itu artinya apa Bapak Ibu? Siapa yang ingin kenal Tuhan, maka keluar dari dirinya. Jangan Bapak Ibu jadi orang juga lagi. Berhentilah jadi orang. Berhenti jadi orang apa maksudnya itu? Mati. Keluar dari diri itu maksudnya mati. Berhenti jadi orang juga mati. Maka orang yang mati yang bisa berjumpa dengan Allah. Orang yang hidup nggak bisa berjumpa dengan Allah. Yang mati bagaimana yang Allah maksudkan? Melalui nabinya. Apakah mati secara syariat berpisahnya ruh dengan jasad? Atau mati secara makna hakikat? Kalau mati secara syariat berpisahnya dengan ruh ini berpisah dengan jasad, maka orang yang mati secara syariat belum tentu dia bisa melihat Tuhan itu.
Mati yang bisa melihat Tuhan itu adalah mati maknanya secara hakikat. Bukan mati disembelih lerni, ya, bukan ditikam, ya. Mati yang dimaksud mati di dalam hidup. Ini yang Rasul katakan, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Sebelum ruhmu habis. Sebelum datangnya Israel. Itu mati dalam hidup. Mati di dalam hidup itu maksudnya Bapak Ibu, matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Jangan merasa ada. Jangan merasa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan ada kesadaran itu. Keluar kita dari itu. Cara keluarnya, serahkanlah wujud kita kepada wujudnya Allah. Serahkan sifat kita kepada sifatnya Allah. Kalau diserahkan wujud kita dan sifat kita kepada wujud dan sifatnya Allah, maka Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Kenapa Bapak Ibu gunakan bahasa serahkan wujud dan sifat kita? Karena baru kita serahkan wujud dan sifat kita kepada Allah setelah kita sadar bahwa kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Sebelum kita sadar, kita masih mengatakan kitalah yang wujud, kitalah yang bersifat. Tapi setelah kita sadar bahwa kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah, yang bersifat itu hanya Allah, disitulah maknanya kembalikanlah wujud dan sifat kita kepada wujud dan sifat Allah. Allah lah yang sebenar-benar wujud dan bersifat dahulu, sekarang dan yang akan datang. Pahamlah kita bahwa kita tuh la haula wala quwata illa billah. Itu rahasianya. Makanya jalan untuk mengenal Allah itu. Kenalilah nur ini. Nur inilah makhluk, inilah ciptaan, nur inilah sesuatu. Nur inilah bagian diri Tuhan itu. Nah, sekarang mana yang katakan namanya Nur Muhammad itu? Nah, lihat. Bapak Ibu jangan dicari lagi Nur Muhammad. Bapak Ibu jangan dicari lagi. Kenapa tidak perlu dicari lagi? Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Langit dan bumi ini seisinya, apapun bentuk dan rupanya, itulah Nur Muhammad yang hadir mengaji, yang mendengar Nur Muhammad ini. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada alam semesta, apapun bentuk dan rupanya, kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, sempurnalah sebutannya dengan insan. Ini dia. Insan inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena insan ini disebut namanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah tidak lain adalah Allah itu sendiri. Maka insan inilah yang disebut namanya dengan hamba Allah tuh. Hamba Allah. Hamba itulah yang Allah tuh. Yang menjadikan hamba tuh yang jadi hamba. Yang menjadikan nur tuh yang jadi nur. Yang menjadikan alam tuh yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu tuh yang jadi sesuatu. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Siapa yang menjadikan makhluk hamba sesuatu dan insan? Ya Allah. Disitulah rahasianya. Allah itu bertahwil dalam segala bentuk dan rupa. Rasul katakan itu. Makanya orang tertipu memandang Allah. Karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mampu memandang kapas pada benang, pada kain, pada baju? Karena kapas itu sudah bertahwil menjadi benang. Benang sudah bertahwil nyata lagi dia menjadi kain. Kain bertahwil lagi menjadi baju. Pada saat dia sudah menjadi baju, tak mampu kita lagi memandang kapas itu. Padahal baju itulah sebenarnya wujud nyatanya kapas itu Bapak Ibu.
Nah, kalau kita sudah paham bahwa baju itulah wujud nyatanya kapas, rahasiakanlah kapas itu pada benang, rahasiakanlah kapas itu pada baju, rahasiakanlah kapas itu pada kain. Jangan disebut baju itu adalah kapas, jangan disebut kain itu kapas, jangan disebut namanya benang itu adalah kapas. Walaupun hakikatnya adalah itulah nyatanya kapas yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita sudah paham diri kita, janganlah kita katakan bahwa diri kita ini Allah. Nanti salah orang menyikapinya. Kapan pula manusia jadi Allah? Kapan pula Allah jadi manusia? Katakanlah Allah, bilanglah Allah, manusia bilanglah manusia. Akan tetapi nyatanya manusia itu bukanlah kenyataan akan dirinya, akan tetapi nyatanya manusia itulah nyatanya akan diri Allah itu.